teman-teman, saya Evan Jaya senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ya, supaya bisa mendapatkan info-info ramalan terbaru dari saya setiap harinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya ramalan, siapakah Anda, siapakah saya, dan jiwa saya seperti apa, pencerahan aura itu seperti apa, dan sifat kepribadian saya itu gimana ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat suatu siklus kehidupan dari kehidupan kelahiran sampai siklus kematian ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan lihat dulu bagaimana yang terbaik ya. Di sini ada 4 kartu ya. Di sini kartu pertama yaitu kucing warna hitam, terus yang kedua kucing warna putih, yang ketiga kucing warna abu-abu, yang keempat adalah kucing warna orange. Nah, jadi di sini kita akan lihat dulu ya, yang manakah yang terbaik buat Anda, sifat kepribadian Anda, yang bagaimana nanti kita akan melihat supaya kita akan bisa benar-benar dicerahkan dan kita akan bisa mendapatkan suatu kata kepribadian, kita akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dari siklus kelahiran sampai kematian ya. Oke, di sini teman-teman kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Ya, tapi di sini waktu 5 detik yang saya berikan itu tidak cukup. Ya, Anda bisa menjadi sendiri videonya supaya Anda benar-benar mendapatkan suatu kata pilihan terbaik buat Anda semuanya dalam memilih suatu kartu ya. Oke, teman-teman di sini saya akan memulai 5 detik dari sekarang. Jika sesudah Anda mencari sesuatu hal yang lebih baik, kita akan memulai kata ramalan dari dengan tanda lonceng berbunyi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman sini kita akan melanjutkan dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman sini kita akan mulai lagi ramalan dari kartu pertama yaitu kucing warna hitam. Di sini kita akan mengambil dulu kartu pertama dengan kucing warna hitam ya. Kita akan mengambil kartu yang paling atas, kartu pertama. Di sini kartu pertama itu menggambarkan tentang the world and the moon ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu siklus kehidupan Anda yang memiliki kartu pertama dengan kucing warna hitam ya. Kita akan melihat sifatnya the world dan the moon itu bagaimana siklus kehidupan Anda. Kita akan menjelaskan satu persatu ya. Kartu pertama itu mengatakan tentang the world ya. Ini mengatakan bahwa tentang suatu kata pola kehidupan yang melambangkan tentang kekuatan dalam bertindak, lambang ketegasan, dan kebebasan dalam kehidupan ya. Di sini ada suatu kata lambang kebahagiaan. Nah, di sini ada suatu kata kelahiran, siklus kelahiran Anda itu yang bagaimana. Di sini kita akan menciptakan suatu kata kehidupan yang harmoni ya, akan menciptakan suatu kata kebebasan ya, suatu kata proses perjuangan yang dilalui dan diakhiri dengan yang namanya munculnya kebahagiaan. Nah, ini adalah suatu kata siklus kelahiran Anda itu the word ya. Ini suatu ada mencapai suatu kata kesuksesan, kebahagiaan dan suatu kata pola kehidupan yang melakukan dalam suatu kata tindakan untuk mencapai kebahagiaan, kebebasan dan proses perjuangan tahap demi tahap ya. Jadi demi dengan proses kehidupan yang Anda jalankan itu akan mendapatkan suatu kata kepastian gitu ya. Sedangkan yang kedua ini mengatakan tentang ya the moon. Ini ada suatu kata kamuflase dalam kehidupan ya, sesuatu yang dianggap baik dalam kehidupan Anda sendiri. Di sini disarankan untuk lebih banyak mengenali diri dengan berbagai karakter ya, untuk memudahkan Anda tuh dalam segala hal melangkah demi melangkah ya, untuk mencapai suatu kata kemakmuran, mencapai suatu kata kebingungan yang Anda hadapi ya. Jadi di sini satu kata itu yang mungkin di sini kelahiran Anda itu mengalami suatu kata ketidakpastian, mungkin saja bisa saja dengan isu palsu dan ada pihak yang mau menjatuhkan Anda. Nah, jadi di sini kedua kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata proses yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi di sini the moon, the word dan the moon, ini ada suatu kata atraksi, ada suatu kata hubungan komunikasi yang lebih baik yang bisa Anda jalankan. Cuman di sini ini adalah suatu kata hubungan yang mana Anda tuh mengalami suatu kata kamuflase ya. Ini bisa ada yang namanya suatu kata kebingungan dalam melangkah ya. Jadi di sini solusi kehidupan Anda tuh banyak mendapatkan suatu kata ketidakpastian
dan banyak yang isu palsu dan banyak pihak yang menjatuhkan Anda ya. Ini adalah suatu kata the moon. The moon ini adalah siklus kehidupan itu yang Anda hadapi itu dengan berbagai macam orang yang mungkin di sini banyak bertindak suatu kata kepalsuan, banyak suatu kata bertindak suatu yang acuh tak acuh, yang tidak semena-mena, yang tidak melakukan suatu kata tindakan yang memang membahayakan atau merugikan orang lain, selalu suka dimanfaatkan gitu ya. Jadi di sini suatu kata kebahagiaan tuh siklus Anda tuh dalam kelahiran Anda itu banyak yang dimanfaatin dalam suatu kata kebahagiaan, mencapai kesuksesan, juga banyak yang selalu mendekati Anda, tapi tiba-tiba selalu suka menjauhi Anda gitu ya. Nah, jadi di sini coba kita akan membuka dulu dengan yang namanya pencerahan aura Anda. Jiwa Anda tuh bagaimana? Di sini kita akan lihat ya. Nah, di sini adalah namanya yang kedua, Divine Feminine Inner Voice. Pertama itu mengatakan bahwa divine feminine ya, ini adalah suatu kata ilahi feminim. Ini maksudnya di sini ada suatu kata keibuan ya di sini ya. Sifat Anda tuh jiwa Anda tuh lemah lembut. Sedangkan yang di sini yang kedua itu adalah inner voice. Inner voice itu adalah mengenai tentang suara batin Anda. Nah, jadi di sini ini jiwa Anda itu, Anda sebenarnya di sini Anda belum banyak mendengar suara hati Anda ya. Anda belum banyak mendengar ataupun lebih mendekatkan diri untuk mendengarkan suatu kata pencerahan jiwa Anda di sini loh. Nah, jadi di sini ini ada suatu kata jiwa Anda tuh lemah lembut. Terus juga di sini ada suatu kata jiwa itu adalah mendengarkan suara hati itu ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata suara batin, ada suatu kata harapan ya. Tapi di sini kalau saya lihat di sini kayaknya ada sesuatu hal yang perlu diperjuangkan, perlu didengarkan suara batin Anda. Ya, di sini adalah jiwa Anda itu mengenai tentang ilahi feminin ataupun suatu kata jiwa kelembutan, jiwa yang memang seharusnya ingin mendengarkan hati dan batin ya, ingin selalu supaya orang tuh selalu memiliki suatu kata positif ya, jangan selalu dimanfaatkan, tapi jiwa Anda ini selalu mengatakan bahwa ingin diperhatikan, ingin diberikan suatu kata dukungan, dan ingin selalu diberikan suatu kata hal yang baik ya, gitu ya. Jadi di sini jangan hanya dia sendiri yang disokong, maksudnya jangan hanya dia yang menyokong orang lain, tapi dia juga butuh perhatian, butuh perjuangan, dan butuh kerja keras. Juga di sini ini mengatakan bahwa inner voice ini katanya jiwa Anda itu perlu didengar ya, perlu ditahu, perlu diperhatikan jiwa Anda itu seperti apa. Karena ini yang saya lihat di sini jiwa Anda tuh kurang untuk mendapatkan suatu kata perhatian. Di sini kalau bisa dibilang satu, Anda mungkin harus lebih peka dan lebih sensitif terhadap pencerahan aura. Anda juga harus lebih maksimal untuk melakukan kata yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Jadi di sini ini jiwa Anda itu mengatakan bahwa bisa dibilang sangat terpukul ya, sangat tidak bisa membantu Anda karena di sini Anda belum masih membuka hati dan pikiran Anda, belum buka jiwa Anda ya. Jadi di sini divine feminine ini suatu kata kelembutan dalam jiwa Anda itu sebenarnya sih tidak kuat ya, tapi sebenarnya sih Anda tuh sengaja di dalam secara fisik Anda selalu tegas dan selalu berdisiplin, selalu bijaksana ya. Bisanya bilang Anda tuh tidak mau terlihat seperti lemah lembut, padahal hati Anda, jiwa Anda tuh lemah lembut gitu loh. Jadi di sini kelihatannya kayaknya seperti ada sesuatu yang menggambarkan bahwa jiwa Anda tuh sangat lemah sekali. Nah, jadi di sini Anda perlu suara hati Anda tuh perlu didengar dan perlu uh, dirasakan suara hati batin Anda tuh seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah cerminan dari jiwa Anda. Jadi itu adalah suatu kata cerminan jiwa kita ya. Jadi di sini kita akan melihat dulu sifat Anda dari siklus kehidupan, dari kematian kelahiran dengan sampai kematian, situasi kondisi itu yang bagaimana yang Anda jalankan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat di sini ada suatu kata pertama yaitu Six of Pentacles. Terus yang kedua King of Swords, yang ketiga ada Ten of Swords ya. Di sini kita akan melihat dulu satu persatu, kita akan jelaskan dulu ya kartunya. Di sini ada pertama yaitu Six of Pentacles ya. Six of Pentacles di sini mengatakan bahwa ada suatu kata kesuksesan dalam hidup Anda,
Tapi Andy di sini ada suatu kata tanda beramal ya di sini ya. Ada suatu tanda kebaikan yang bisa Anda dapatkan ya. Di sini diingatkan bahwa eh, setiap Anda bertemu dengan orang yang tidak baik, Anda harus bisa membantu Anda harus bisa membantu orang lain di lingkungan sekitar Anda. Baik dari segi kesusahan, baik dari segi sesuatu hal yang Anda tuh mendapatkan suatu kata kebatinan untuk bisa membantu ataupun menyalurkan suatu kata benda, menyalurkan suatu kata tenaga, waktu ya, apalagi bersumbangsi dalam suatu kata membantu orang lain gitu ya. Jadi di sini sifat Anda tuh harus perlu disalurkan ataupun harus sering-sering dikembangkan ya. Jadi di sini juga ini mengenai tentang segala sesuatu yang ditanamkan itu memang sesuai ada bibitnya, tetapi itu harus ada terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Nah, jadi di sini suatu kata berkat, suatu kata harapan yang baik, hal yang baik itu akan benar-benar terjadi jika Anda tuh benar-benar ingin selalu punya rasa sosialisasi yang tinggi dalam membantu orang, menolong orang ini dengan secara sama dan tidak membutuhkan kata pamrih gitu ya. Jadi kata pertama ini membutuhkan bahwa suatu kata dermawan, suatu kata kebaikan yang bisa Anda jalankan dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini jangan sampai Anda menahan diri dalam melakukan sesuatu. Sedangkan di sini untuk yang kedua, ini King of Swords ya, ini mengatakan tentang bahwa ada suatu kata sifat pemberani ya, sifat yang untuk membela suatu kata kaum yang lemah. Di sini ada suatu kata perjuangan dalam kata hati nurani Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata jiwa kepemimpinan Anda yang hebat dan penuh dengan kata diplomasi. Sehingga dengan tingkat tinggi dan selalu jujur dalam bertindak. Jadi di sini kartun ini King of Swords ini dia membutuhkan bahwa butuh banyak ekstra perjuangan, butuh banyak suatu kata usaha bukan dari hanya pihak diri sendiri tapi membutuhkan orang lain untuk dalam melakukan sesuatu tindakan ya. Di sini ada suatu kata domasi ya, di sini ada suatu kata uh, pemberani dan kata perjuangan, diplomasi tingkat tinggi dan berani berkata jujur ya. Nah, jadi di sini sifat Anda tuh yang Anda jalankan dalam siklus kehidupan, inilah yang Anda hadapkan, yang di sinilah yang Anda kerjakan dengan sifat seperti ini ya. King of Swords ini tapi juga Anda juga tidak akan bisa bertahan dengan diri sendiri tapi ya Anda membutuhkan orang lain untuk mendukung, mensupport Anda lebih baik lagi, lebih mendalam. Itu baru bagus ya dalam siklus kehidupan Anda. Sedangkan di sini untuk kehidupan kartu yang ketiga, ini adalah Ten of Swords ya. Nah, ini mengatakan tentang ada sesuatu hal negatif yang bakal terjadi ya, yang memang ada suatu kata kegagalan yang berada di depan mata gitu loh. Tapi di sini pasti akan berakhir dan akan berganti dengan yang baru. Ini adalah suatu kata arti kartu Anda ya. Di sini ada suatu kata sebuah perjuangan yang berakhir dengan kata sia-sia ataupun penderitaan gitu ya. Nah, jadi di sini ini adalah sifat kartu ketiga ya. Ten of Swords ini kan ada beberapa banyak pedang ya. Di sini banyak pedang ini adalah yang akan menghancurkan kehidupan Anda jika Anda tuh tidak mau berani untuk melawan namanya hambatan, rintangan dan tantangan. Karena di sini kalau saat di sini siklus kehidupan Anda itu penuh dengan yang namanya uh, rintangan, tantangan ya, suatu kata ujian dan cobaan yang berliku-liku kepada Anda. Jadi di sini banyak pedangnya itu pasti akan membuat Anda tuh gagal ya. Tapi di sini juga nanti Anda akan bakal kuat bisa akan sangat kuat dan bisa menghadapi berbagai rintangan, berbagai penderitaan. Nah, jadi di sini untuk kartu pertama ini Anda harus lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, lebih banyak beramal ya. Terus yang kedua ini juga Anda tidak hanya membutuhkan diri sendiri, tapi Anda harus lebih banyak didukungi dengan orang terdekat Anda ataupun orang yang paling dekat dengan Anda, paling kenal dengan Anda. Jadi ini juga harus butuh dengan namanya extra support lah yang sangat tinggi ya. Barulah Anda bisa melakukan ke suatu kata kehidupan dengan hanya tidak mengandalkan diri sendiri, tapi orang lain juga. Karena orang lain hanyalah bisa membantu Anda, tapi Anda mungkin di sini 40-50% Anda kerjakan, tapi sebagiannya lagi adalah orang lain bisa membantu Anda, menyokong Anda dari belakang. Nah, jika di sini, ini ada suatu kata beban ujian dan cobaan dengan berbagai banyak pedang, ini pasti Anda akan dihalangi di depankan yang namanya ujian dan cobaan. Jadi tergantung dari diri Anda sendiri, Anda harus lebih banyak melakukan terbaik dalam kehidupan Anda, ya, banyak beramal, banyak berdoa, dan lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan Anda, ya.
hidup harus selalu bisa mengandalkan orang lain, tapi tidak sepenuhnya. Tapi karena kita mengandalkan kehidupan orang lain dengan membentuk banyak bantuan, kita banyak belajar dari kehidupan-kehidupan yang sulit, yang lebih menderita ya, sehingga kita lebih kuat ke depannya dalam menjalankan suatu kata siklus kehidupan gini ya. Terus juga di sini ini mengatakan bahwa berbagai banyak ujian dan cobaan pasti nanti bisa dilalui asalkan kita banyak berdoa dan banyak melakukan kata kebaikan ya, banyak beramal dan bijak-bijaklah dalam melakukan suatu kata kebaikan. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang memilih kartu pertama ya dengan kucing warna hitam, itu sih memang gejolak hati itu memang pasti didekatkan dengan suatu kata ujian dan cobaan yang cukup lumayan kuat ya. Karena ada banyak rintangan, banyak sesuatu kata ujian membuat Anda tuh bisa Anda membuat lebih naik turun ya, bisa membuat Anda tuh jiwa Anda tuh lebih tergoncang ya, membuat Anda tuh jadi susah untuk menjalani suatu kata kehidupan. Tapi di sini Anda mengalami suatu kata fase naik turun ya. Kadang naik, kadang turun, kadang bisa sangat terpuruk dan kadang juga bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan. Jadi di sini suatu kehidupan itu Anda harus dibarengi dengan yang namanya kebaikan ya, dibarengi dengan namanya suatu kata dukungan, bantu orang lain. Tapi di sini tidak berakhir dengan namanya ujian dan cobaan, tapi satu-satunya itu adalah Anda harus lebih banyak kuat, tegar dalam menghadapi sesuatu, ya. Di satu sisi Anda tidak harus lepas dan namanya dengan kebaikan, karena di sini ada suatu kata inner voice ya. Anda harus mendengarkan suatu kata suara hati, suara batin Anda, barulah Anda baru bisa mendapatkan suatu kata kelembutan dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan. Memang di sini banyak siklus yang kehidupan yang membuat Anda tuh jangan terlalu susah untuk mendapatkan suatu kata yang baik, tapi karena dengan suara hati Anda yang yang feminim, yang lemah lembut, ini pasti akan membuat Anda tuh suatu kata hasil yang baik jika Anda mendengarkan suara batin Anda lebih mendalam ya. Nah, jadi di sini untuk yang terakhir, kartu pertama ini mengatakan bahwa tentang no risk. Nah, ini no risk ini adalah Anda sudah mengenai suatu kata pencerahan aura jiwa Anda ya. Jadi di sini ini adalah pencerahan aura itu mengenai tentang no risk ya. No risk itu artinya kata memelihara. Nah, jadi di sini Anda harus bisa mengasah, Anda harus bisa pelihara suara hati batin Anda banyak belajar, Anda banyak mendengar, ya, lebih sensitif dan lebih peka terhadap jiwa Anda, ya. Anda harus jangan terlalu kaku ataupun terlalu keras ya pada diri Anda sendiri. Jika perlu ya Anda harus bersifat lemah lembut ya, tapi bukan seperti Anda bersikap seperti seorang wanita ya. Jika memang Anda seorang pria ya Anda memang sih badannya memang berwujud pria, tapi ya mungkin hatinya mungkin ada sedikit seperti keibuan nah gitu ya. Keibuan tuh lemah lembut tuh maksudnya dalam suatu kita bisa menilai, kita bisa melihat berbelas kasihan dan memiliki suatu kata simpati dan empati kepada lingkungan sekitar Anda ya, apalagi terutama dengan sifat jiwa Anda. Jadi di sini dengan kata no risk, kita akan terpelihara suatu kata jiwa Anda yang selama ini tertanam di dalam batin kita. Kita tidak mengetahui apakah yang namanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kita di sini kita harus benar-benar belajar mendengarkan suara hati kita, ya. Jadi di sini untuk kartu pertama udah selesai, ya. Jangan lupa di-like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya selalu berbagi kepada Anda hasil ramalan supaya Anda benar-benar bisa mengetahui info-info ramalan terbaru buat Anda memberikan suatu kata kehidupan yang bagaimana semestinya bisa Anda jalankan ya. Oke teman-teman, di sini untuk kartu ramalan pertama udah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Teman-teman, di sini kita akan lanjutkan lagi untuk yang kartu kedua dengan kucing warna putih. Kita akan membuka dulu kartu pertama ya. Ini kartu pertama, ini mengatakan tentang The Hangman and the Sun ya. Nah, ini dua kartu ini kita akan jelaskan bagaimana kita akan mengalami suatu kata siklus kehidupan ya. Di sini pertama The Hangman dan the Sun. Kita akan jelaskan dari kartu pertama. Di sini kartu pertama, The Hangman, ya, ini mengatakan tentang bahwa suatu kata kemerosotan kehidupan Anda dalam berbagai aspek, ya.
Di sini ada suatu kata lambang penghancur ya, api ini untuk memusnahkan sesuatu ya. Nah, jadi di sini kartu ini kalau dilihat secara keseluruhan ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang bakal Anda lepaskan dalam meraih sesuatu ya. Tapi di sini Anda perlu mengoreksi batin, mencari tahu apa yang ada dalam hati batin Anda, mencari suatu kata tujuan hidup ya. Di sini sehingga Anda tidak melepaskan dengan begitu sia-sia saja. Nah, jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa suatu kata harapan bakal akan lepas begitu saja karena Anda kurang bisa menghargai yang namanya keputusan, rencana tujuan yang selama ini sudah dikandung badan, ataupun yang memang selama ini tidak mendapatkan suatu kata hasil sehingga Anda benar-benar bisa melepaskan dengan begitu saja ya. Nah, jadi di sini dengan kartu yang kedua itu adalah katanya the sun ya. Nah, ini the sun ini mengatakan bahwa ada suatu kata dua pihak yang mendukung ya, dan dari suatu kata siklus kehidupan. Ini adalah suatu kata rasa peduli di sini ya. Di sini ada suatu kata bertemu dengan namanya dewa penolong ya. Ada sesuatu kata kekuatan besar yang bisa membimbing Anda tuh menuju suatu kata kesuksesan, harapan dan ambisi yang bisa berada di level yang paling tertinggi ya. Nah, jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa suatu kata kegembiraan dengan kekuatan yang sangat besar, di sini bisa membuat Anda tuh dan mendapatkan suatu kata kegembiraan. Nah, jadi di sini untuk kartu yang kedua itu cukup-cukup lumayan bagus sekali ya, bisa Anda dapatkan. Cuman ya di sini Anda gampang melepaskan, rela melepaskan sesuatu, rela membuang sesuatu kata hal yang benar-benar bisa Anda jalankan gitu loh. Jadi di sini suatu kata harapan tujuan tuh bisa saja pupus di tengah jalan ya dan sangat susah untuk mendapatkan suatu kata kebahagiaan. Karena di sini kedua kartu ini mengatakan bahwa Anda melakukan sesuatu itu tanpa berpikir panjang. Ini adalah suatu kata siklus kehidupan Anda ya. Coba di sini kita akan melihat dulu pencerahan jiwa Anda itu seperti apa. Nah, jadi di sini mengenai tentang pencerahan jiwa Anda. Yang pertama adalah enlightenment ya. Di sini kata joy ya. Nah, jadi di sini ini adalah pencerahan jiwa Anda yang sesungguhnya. Ini pencerahan Anda itu suatu kata kepribadian itu adalah suatu kata pencerahan aura dan kata sukacita. Di sini pertama ini mengatakan bahwa ada suatu kata pencerahan aura itu Anda tuh harus ada yang namanya diberikan suatu kata nasihat, dukungan ya, dikasih suatu kata arahan, petunjuk ya. Karena di sini kehidupan Anda tuh bisa dibilang terpontang-panting ya. Di satu sisi Anda sebenarnya bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan, kelancaran hidup, dan kesuksesan. Cuman di sini kalau saya lihat kata pencerahan aura itu satu ya Anda harus lebih banyak mendengarkan kata yang bijaksana, kata yang benar-benar bisa membuat Anda susah atau bisa maju ya ke depannya. Enlightenment ini suatu kata kesuksesan yang bisa Anda capai. Cuman di sini katanya ada sesuatu hal yang hati batin Anda tertutup, tidak bisa berpikir panjang, tidak bisa berpikir terbuka, akhirnya Anda selalu dibayang-bayangi sesuatu kata hal negatif sehingga aura Anda tuh sangat susah untuk bersinar terang di sini ya. Jadi di sini ada suatu kata cahaya titik terang. Ini mengatakan bahwa enlightenment ini pencerahan aura itu Anda harus dibersihkan, Anda harus segera dibukakan supaya memiliki suatu kata kepribadian kepada Anda. Jadi hati kepribadian itu yang Anda jalankan itu tidak hanya semata-mata berdoa, sembahyang, ya, beramal, tapi di sini juga Anda harus melakukan suatu kata pencerahan aura gitu loh. Pencerahan aura itu seperti apa? Ya, lebih banyak mendengar kata-kata bijak, lebih banyak membangun diri, kedepannya lebih lancar dan sukses, dan lebih tahulah bagaimana cara melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda gitu ya. Sedangkan yang di sini, kedua, ini mengatakan bahwa ada satu kata joy ya, sukacita. Nah, jadi selama ini kan pencerahan aura itu kan jiwa Anda itu kan kurang bahagia dan kurang bisa mendapatkan suatu kata lebih baik lah yang Anda jalankan. Jadi kata joy ini, sukacita ini mendapatkan suatu kata harapan. Ini sebenarnya pencerahan jiwa Anda itu sebenarnya hati menangis di dalam jiwa gitu ya. Sebenarnya ini kurang adanya namanya sukacita, kurang adanya namanya kemajuan ataupun kesuksesan yang bisa Anda gapai. Jadi di sini yang pertama Anda tuh ya kurang adanya namanya pencerahan aura,
Terus yang kedua, kurang adanya namanya sukacita. Jadi pencerahan jiwa Anda yang sesungguhnya itu yang Anda dapatkan itu sangat susah untuk bisa digapai, sangat susah untuk bisa mendapatkan suatu kata kebaikan, kebahagiaan, dan ya kehidupan yang sebagaimana Anda jalankan gitu loh. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan, sebenarnya kan Anda itu mendapatkan suatu kata kebahagiaan, sebenarnya bisa mendapatkan suatu kata rezeki ya, suatu kata kelancaran, kesuksesan hidup yang bisa Anda gapai. Tapi seperti yang di sini, dua kartu ini mengatakan bahwa Anda harus usahakan hati jiwa Anda dan batin Anda tuh harus dicerahkan. Terus yang kedua nih harus ada suatu namanya suatu sukacita. Ya, barulah bisa membentuk suatu kata kepribadian yang baik dalam menjalankan suatu kata kehidupan ya. Coba di sini kita akan lihat dulu sifat Anda, situasi kondisi yang Anda capai setiap harinya dari siklus kehidupan sampai siklus kematian ya. Nah, jadi di sini pertama ini ada yang namanya Page of Cups, terus yang kedua King of Cups, yang ketiga adalah Seven of Pentacles. Di sini kita akan membahas dulu, kita akan jelaskan satu persatu kartunya ya. Page of Cups ini mengenai tentang namanya suatu kata Anda selalu ingin membangun suatu kata ide-ide baru ya. Terus yang kedua memang ini suatu kata harapan munculnya suatu kata keinginan yang besar ya. Jadi di sini kalau saya di sini kayaknya ada suatu kata rasa ego yang cukup tinggi, ada suatu kata potensi yang terpendam dalam mencapai sesuatu ya. Jadi di sini suatu kata simbol ini mengatakan bahwa suatu kata semangat hidup yang cukup besar ya, banyak ide-ide yang datang ya, tapi di sini tindakan yang untuk melakukan sesuatu itu yang direncanakan sangat lambat sekali tuh di sini. Jadi di sini kalau saya di sini kayaknya ada sesuatu harapan yang Anda capai itu masih belum semaksimal gitu loh. Ada suatu kata harapan, ada suatu kata tindakan, tapi di sini sepertinya susah ya untuk bisa mendapatkan yang terbaik ya di sini ya. Jadi di sini simbol semangat hidup itu besar, sangat besar sekali ya semangat Anda ya untuk situasi kondisi sifat Anda itu. Tapi di sini tindakannya itu sangat lambat gitu loh. Banyak ide, banyak rencana tujuan, banyak gagasan, tapi kayaknya susah untuk dicapai ya. Sedangkan di sini untuk yang kedua ini mengenai tentang King of Cups. Ini mengenai tentang sesuatu harapan ya yang akan segera muncul di sini loh ya. Di sini mengambangkan tentang suatu kata ketenangan jiwa Anda. Terus juga ada suatu kata bisa membantu seseorang ya, tapi memiliki suatu kata perkembangan spiritual Anda yang cukup tinggi. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa Anda tuh punya suatu kata kejiwaan, kebatinan yang cukup tinggi sekali yang bisa membantu orang lain. Nah, jadi di sini satu sisi kan Anda punya banyak hati jiwa, punya untuk melakukan sesuatu hal, tapi hanya satu yang bisa dikerjakan. Karena di sini kan Anda punya berbagai ide, punya banyak tujuan, tapi semuanya itu tidak bisa diselesaikan dengan baik gitu loh. Perlahan-lahan, tapi memang butuh waktu yang cukup lama ya. Dan tapi di sini sifat kondisi Anda itu dua ini punya suatu sifat kebatinan, punya sifat suatu kata perkembangan spiritual yang Anda dapatkan, yang Anda jalankan. Jadi di sini suatu kata harapan bisa Anda dapatkan asalkan Anda tuh harus lebih banyak mengembangkan spiritual Anda, bakat-bakat kemampuan Anda supaya lebih tersentuh hati jiwa Anda, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan, kebajikan yang bisa Anda rasakan. Terus juga dengan yang ketiga, ini mengatakan bahwa Seven of Pentacles ini mengenai tentang ada sesuatu kata perubahan dan kata penurunan ya. Di sini juga ada sesuatu kata keputusan yang berhadapan dengan keadaan yang sangat menyulitkan ya. Terus juga di sini ada suatu kata keberhasilan yang tertunda. Nah, jadi kalau di sini kartu ini mengatakan bahwa janganlah berpuas diri ya dengan prestasi yang telah diraih ya. Ini tetaplah menggali potensi diri Anda ya. Karena di sini kalau saat ini Seven of Pentacles tidak mendapatkan suatu kata harapan ataupun yang sudah didapatkan, yang sudah diraih memang agak sangat susah sekali. Jadi di sini kehidupan Anda tuh yang Anda jalankan itu sebenarnya kurang bisa mendapatkan suatu kata harapan, suatu kata kebajikan. Nah, jadi di sini
spiritual Anda juga kurang dikembangkan, kurang adanya tajam, pencerahan jiwa Anda juga kurang, ya, kurang adanya pencerahan jiwa di sini seperti yang katakan tadi ya. Di sini kan alignment, kurang adanya pencerahan aura dan kurang adanya sukacita. Jadi di sini Anda lebih banyak harus bertemu dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang benar-benar bisa membangun diri Anda, bisa sadar dan bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Di sini kalau secara keseluruhan, tiga kartu ini mengatakan bahwa banyak mengalami penurunan ya, naik turunnya suatu kata hoki keberuntungan, rencana tujuan yang selama ini sudah Anda jalankan. Tapi di sini sifat Anda tuh bisa dibilang sangat lambat sekali, slow tapi pasti, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu kata keberuntungan. Jadi di sini sifat situasi kondisi Anda yang Anda capai itu kurang bisa maksimal ya. Satu, pertama ya, Anda kurang adanya pencerahan aura, kurang bisa mendengarkan suatu kata bijaksana, tidak melakukan suatu kata hal yang baik dalam diri Anda, tidak ada sukacita, sehingga apapun berkat dan rezeki yang Anda dapatkan susah sekali ya. Jadi di sini tiga kartu ini eh, pelan-pelan tapi pasti, tapi sangat lambat sekali untuk mendapatkan suatu kata tujuan yang didapatkan. Lalu bagaimana dengan situasi kondisi yang Anda jalankan ya? Di sini kan kita udah mengetahui siklus kehidupan Anda yang bagaimana, Anda kenali pencerahan jiwa Anda itu seperti apa, dan Anda sudah tahu sifat dan situasi kondisi yang Anda jalankan dalam kehidupan Anda, siklus kehidupan itu yang bagaimana Anda jalankan ya. Nah, sedangkan di sini kita akan melihat sekarang kita udah mengetahui semuanya dari sifat kepribadian yang sebenarnya itu bagaimana untuk selanjutnya. Ini mengatakan tentang expansion, ya. Ada suatu kata perubahan, ada suatu kata ekspansi, ya. Nah, jadi harus banyak mengelola, ya, harus lebih banyak belajar untuk lebih peka terhadap aura Anda, jiwa Anda, jangan tertekan batin dan jangan melakukan ataupun berpikir yang pendek yang bisa membahayakan diri Anda ya. Anda harus lebih banyak bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda, kelolalah pencerahan aura Anda harus lebih baik, lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi expansion ini perlu adanya tindakan yang lebih ekstra hati-hati, lebih ekstra maju ke depannya dalam mengembangkan suatu kata kehidupan ya. Jadi teman-teman di sini untuk kartu kedua teman-teman sudah memilih untuk kucing warna putih sudah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbarunya setiap harinya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi untuk kartu ketiga ya. Teman-teman, kini saya akan lanjutkan lagi untuk kartu yang ketiga dengan hasil ramalan ya, dengan kucing warna abu-abu. Kita akan mengambil dulu kartu pertama. Di sini kartu pertama ini saya mengambil tentang ya the Hero Friend, Hero Fan ya. Nah, jadi the Empress dan the Hero Fan. Saya akan jelaskan satu persatu kartunya ya. The Empress ini mengatakan tentang kemakmuran secara materi, ya, punya rasa jiwa kepemimpinan yang baik ya dalam situasi siklus kehidupan Anda. Terus juga ada suatu kata kenyamanan dalam meraih sesuatu ya. Nah, jadi di sini lambang kekuatannya itu ada sesuatu lambang kekuasaan ataupun suatu kata harkat, derajat dan martabat Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata kemakmuran dan kreativitas yang diperoleh ya secara ulet dan secara berusaha keras ya untuk mendapatkan suatu kata kenyamanan. Nah, jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa ada suatu kata siklus kehidupan ini Anda tuh lahir selalu terlindungi suatu namanya kenyamanan. Anda selalu terpenuhi, tercukupi oleh yang namanya kekayaan, uang, harkat, martabat, dan derajat ya. Nah, jadi di sini siklus kehidupan Anda tuh sangat menyenangkan sekali dan sangat bisa mendapatkan yang terbaik dalam apa yang Anda dapatkan. Nah, jadi di sini sesuatu kata tujuan tuh siklus kehidupan itu sangat bagus sekali ya. Sedangkan di sini untuk kartu yang kedua ini mengatakan bahwa ada suatu kata sifat yang lebih murni ya, sifat yang untuk menjaga suatu kata pedoman dalam jalan hidup Anda ya. Ada kata-kata perubahan yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa seseorang itu harus diwajibkan punya sifat religius,
pada dirinya dan selalu berkomunikasi dengan penguasa alam semesta. Nah, jadi di sini ada suatu kata spiritual yang terpendam dalam jiwa Anda ya. Nah, jadi di sini bukan hanya dalam satu kata siklus kehidupan Anda mendapatkan segala sesuatunya, tapi di sini juga Anda harus lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak berpendirian, ya, punya suatu kata komunikasi dengan sang penguasa alam, terutama dengan Tuhan, ya, punya jiwa yang tajam dan bisa melakukan yang terbaik dalam siklus kehidupan Anda ya. Di sini kita akan melihat dulu, kenalilah pencerahan jiwa Anda itu seperti apa. Kita akan buka dua kartu. Ini mengenai tentang soul name dan meditation ya. Nah, jadi di sini adalah pertama ini adalah nama jiwa Anda, terus yang kedua adalah meditasi. Nah, jadi di sini jiwa Anda itu membutuhkan bahwa Anda tuh harus lebih sering mengasah, mengolah pencerahan aura ya. Hati jiwa Anda itu ini adalah Anda sendiri. Dan ini adalah suatu kata hal tindakan yang perlu Anda lakukan adalah suatu kata meditasi. Suatu kata pencerahan aura yang bisa Anda dapatkan ya. Sehingga siklus kehidupan Anda yang Anda capai itu harus berusaha mendapatkan suatu kata pencerahan, kata kebaikan, dan suatu kata hal yang tidak pasti bisa mendapatkan suatu kata kepastian yang bisa Anda gapai ya. Nah, di sini adalah jiwa Anda yang tenang, jiwa Anda yang selaras dengan lingkungan sekitar Anda dan sang penguasa ya. Di sini kita akan lihat dulu sifatnya bagaimana. Di sini ada 3 kartu dari sifat kondisi, situasi kondisi yang setiap harinya Anda kerjakan ya. Nah, di sini Anda lalui dengan siklus kehidupan. Di sini pertama King of Wands, terus yang kedua Knight of Swords, terus yang ketiga adalah Four of Swords. Di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang siklus kehidupan mengenai sifat Anda ya. Di sini ya, King of Wands ya. Nah, di sini King of Wands ini ada suatu kata usaha kerja keras yang cukup besar, cukup kuat ya. Di sini ada suatu kata semangat yang uh, ada suatu kata seseorang ataupun berpihak pada pihak orang ketiga yang bisa menghalang-halangi ataupun menyiasati suatu kata rencana tuh sehingga apapun yang dikerjakan bisa mendapatkan suatu kata kegagalan. Nah, itu juga di sini kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh punya sifat kepribadian yang teguh, ya, bisa menginspirasikan sesuatu hal kepada pihak orang lain gitu ya. Jadi di sini suatu kata ambisi yang sangat besar bisa Anda dapatkan dan sebaiknya Anda lakukan dengan cara hati-hati ya. Nah, jadi di sini King of Wands ini situasi kondisi Anda, sifat Anda itu ya seperti itu. Anda tidak luput yang namanya suatu kata usaha kerja keras. Anda selalu memberikan yang terbaik kepada pihak orang lain, tapi di sini ada suatu kata pihak lain itu yang ingin menjatuhkan Anda, yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda. Orang itu tidak bermaksud ingin mengerti yang namanya suatu kata kebaikan dan perjuangan yang Anda berikan kepada mereka, tapi Anda merasakannya seperti ada suatu kata kecemburuan, kesyirikan, dan iri hati gitu ya. Jadi di sini suatu sifat kondisi ini Anda cukup lumayan mendominasi orang lain, Anda cukup bisa membuat orang itu lebih baik lagi, Anda cukup juga bisa mempengaruhi orang lain dengan suatu kata kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Jadi di sini Anda memang punya usaha kerja keras. Terus yang kedua ini mengatakan bahwa ini Knight of Swords, ya. Knight of Swords ini mengatakan bahwa ada suatu kata perjuangan dalam potensi yang Anda lakukan dalam diri Anda ya. Anda selalu memperkuat mental secara fisik ya. Tapi di sini Anda tipe orang yang selalu menang dalam suatu hal ya. Dalam suatu kata mencapai keberhasilan ya. Gaya hidup Anda itu mengalami dapat suatu kata perubahan yang cukup drastis yang bisa berhasil dalam menyelesaikan suatu kata masalah untuk hal potensi diri Anda ya. Nah, jadi di sini situasi kondisi Anda tuh Knight of Swords itu ada suatu kata hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan Anda. Anda bisa berdikari, Anda bisa lebih mandiri dalam suatu kata perubahan yang cukup drastis yang bisa memberikan Anda tuh suatu kata kebaikan, kata perjalanan hidup yang Anda capai. Jadi di sini kehidupan Anda tuh cukup menyenangkan dan bisa berdikari dalam melakukan suatu kata pergaulan bersosialisasi yang cukup tinggi ya. Dan sedangkan yang ketiga ini mengatakan bahwa Four of Swords ini mengatakan tentang ya
Four of Swords ini adalah suatu kata proses perenungan terhadap diri sendiri ya. Suatu kata pertempuran ya, suatu kata perbaikan atas emosi yang sudah terjadi. Jadi di sini kartu ini kan ada 4 pedang di samping Anda. Ini mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak introspeksi diri dalam segala hal ya. Jadi sifat kondisi Anda tuh dalam siklus kehidupan itu ya, satu, Anda bisa mendominasi orang, Anda bisa berbanyak melakukan kebajikan dalam orang lain, Anda bisa memberikan suatu kata kesenangan, menyenangkan orang lain ya. Terus juga di sini Anda juga punya suatu kata kebijakan, lebih banyak berdikari dalam melakukan sesuatu ya. Anda punya suatu kata usaha kerja keras dalam mencapai harapan. Sedangkan di sini, ini adalah suatu kata Four of Swords, harus melakukan suatu kata introspeksi diri ya secara terus-menerus. Apakah Anda melakukan suatu kata tindakan yang bodoh, ceroboh, gegabah, atau memang bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadi di sini sifat kondisi Anda tuh dari siklus kehidupan itu Anda harus perlu melakukan suatu kata kebajikan dalam 3 kartu ini ya. Coba di sini kita akan melihat bagaimana Anda melakukan suatu kata pencerahan aura ya. Nah, jadi di sini akan memberikan, ini kan ada suatu kata pencapaian spiritual, Anda harus lebih banyak berhubungan dengan Tuhan, sang alam penguasa, ya, Tuhan yang maha kuat, yang maha besar, ya. Di sini juga ada suatu kata siklus kehidupan itu sebenarnya ada suatu kata kenyamanan yang bisa Anda dapatkan, tapi kenyamanan di sini ini mengatakan bahwa Anda tuh harus lebih banyak dicerahkan, Anda harus lebih banyak mendapatkan suatu kata kebajikan, ya. Anda harus bisa berpikir lebih positif, barulah bisa mendapatkan suatu kata bahagia, hal yang bisa dipetik, suatu kata penghargaan, dan kesuksesan gitu ya. Nah, jadi di sini harus lebih banyak dilakukan suatu kata meditasi, dan hati jiwa Anda harus lebih bijaksana, lebih bijak, lebih terang, dan melakukan sesuatunya itu dengan hati yang lurus. Nah, jadi di sini semuanya itu sifat kondisi Anda, sifat situasi kondisi Anda yang Anda capai, barulah bisa mendapatkan suatu kata hal yang pasti yang bisa Anda terapkan. Jadi meditasi itu Anda harus perlu banyak berhubungan dengan yang namanya kebaikan, gaib, antara Anda dengan sang penguasa alam semesta ya. Nah, jadi di sini yang harus dilakukan itu adalah suatu kata soul song ya. Nah, lagu kejiwaan Anda ya di sini ya. Jadi di sini eh, Anda tuh banyak melakukan suatu kata pencerahan aura, banyak meditasi, banyak melakukan suatu kata tingkatan jiwa Anda, sehingga Anda barulah bisa mendapat suatu kata soul song. Ini lagu jiwa. Lagu jiwa itu sepertinya mengatakan bahwa barulah Anda bisa mencapai kebahagiaan, suatu kata titik zona kenyamanan dalam jiwa Anda gitu loh. Jadi selama ini mungkin di sini jiwa Anda itu masih sangat tertutup dan tidak terbuka ya, kurang adanya suatu kata pencerahan aura. Jadi di sini perlu adanya suatu kata pencerahan aura dengan cara meditasi gitu ya. Jadi soul song ini disarankan bahwa Anda tuh harus lebih banyak bijaksana, lebih banyak mandiri, berdikari, dewasa ya, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Anda harus lebih banyak menyenangkan orang lain daripada diri sendiri gitu loh. Jadi lebih banyak introspeksi diri, baik dari segi senang, duka, senang, ataupun bahagia, ataupun kecewa, amarah, ataupun tersinggung. Karena di sini itulah yang berhubungan dengan spiritual Anda, barulah bisa mencapai suatu kata titik zona kenyamanan. Jadi dengan ini apa yang kita lakukan adalah soul song, jiwa lagu. Jiwa lagu maksudnya kita harus bisa menyenangkan hati jiwa kita, menyenangkan siklus kehidupan kita, barulah kita bisa mencapai target apa yang kita inginkan, ya. Jadi teman-teman di sini yang sudah memilih kartu ketiga dan cukup dipahami ya. Di sini adalah satu kata kartu ramalan yang sangat bagus sekali yang Anda dapatkan. Anda punya bakat spiritual yang cukup tinggi, Anda kembangkan, ya. Punya rasa jiwa Anda yang cukup tinggi dengan si sosialisasi dengan lingkungan sekitar Anda lebih banyak melakukan kata kebaikan, kebajikan, dan berbuat amal dengan lingkungan sekitar Anda. Barulah Anda bisa mendapatkan apa yang bisa Anda harapkan dengan titik zona kenyamanan yang cukup tinggi ya. Oke, di sini teman-teman, hasil ramalan untuk yang kartu ketiga sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi ke kartu keempat.
Teman-teman, ini adalah kartu yang terakhir, ya, kartu yang keempat. Anda memilih dengan kucing warna orange. Kita akan membuka kartu pertama ya. Di sini ada dua kartu. Ini mengenai tentang kata strength, the emperor ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu dulu satu persatu kartunya ini dalam satu kata siklus kelahiran kehidupan Anda ya. Di sini kehidupan Anda itu mengatakan bahwa ada suatu kata ambisi yang terpendam dalam kehidupan Anda ke masa depannya. Terus juga ada suatu kata keinginan yang cukup kuat tapi bisa dikendalikan ya dengan berbagai situasi kondisi yang Anda hadapkan. Terus juga pengendalian diri Anda itu dapat tersalurkan untuk suatu kata hal yang lebih positif ya. Karena memang ini satu-satunya siklus kehidupan yang bisa mengenali diri Anda sendiri lebih sepenuhnya dan jangan memanfaatkan situasi yang terjadi untuk kepentingan pribadi ya. Jadi di sini kata strength ini ada suatu kata jiwa yang sangat kuat sekali dalam siklus kehidupan Anda ya. Untuk berambisi, untuk mendapatkan suatu kata keinginan kuat, harus suatu kata kendali lah dalam kehidupan Anda ya. Barulah bisa Anda mendapatkan suatu kata pengendalian diri ya, untuk mendapatkan suatu kata lebih baik lagi ke masa-masa kehidupan yang sebelumnya ataupun ke depannya ya. Di sini diharapkan untuk selalu mendapatkan suatu kata ambisi yang lebih baik untuk membantu orang lain ya. Suatu kata pengendalian diri terhadap diri sendiri supaya Anda tuh lebih banyak eh, cukup berpuas diri dan selalu cepat bersyukur terhadap apa yang Anda dapatkan ya. Sedangkan ini yang kedua, ini mengatakan bahwa ada suatu kata jiwa kepemimpinan Anda yang cukup tinggi ya. Tapi di sini ada suatu kata perjuangan yang cukup memilukan ya dalam kehidupan Anda ya. Di sini ada suatu kata pemikiran inovatif yang cukup berguna bagi kehidupan Anda ya. Tapi di sini ide-ide yang Anda miliki itu seseorang bisa mengendalikan suatu kata situasi dari diri Anda ya. The Emperor ini mengatakan bahwa suatu kata perjuangan yang cukup memilukan ya, ada sesuatu orang yang bisa mengendalikan situasi gitu loh. Jadi di sini suatu kata penyaluran kehidupan Anda, siklus kehidupan Anda itu mengatakan bahwa Anda tidak mendapatkan suatu kata titik zona kenyamanan, tapi di sini kedua ini ada titik kenyamanan, titik kekuasaan yang Anda hadapi, yang Anda dapatkan itu kurang bisa dikendalikan sehingga Anda benar-benar bisa dimanfaatkan ataupun dikendalikan orang lain gitu loh. Jadi siklus kehidupan ini satu ya Anda cukup paham dengan apa yang Anda dapatkan ya. Di sini harus cukup kuat ya dalam berambisi sesuatu. Anda juga cukup bisa mengendalikan diri ya, walaupun memang dimanfaatkan orang lain ataupun dikendalikan emosi Anda. Di sini ada suatu kata kuat, suatu kata ambisi, suatu kata kenyamanan ya. Apapun yang Anda harapkan itu ya mungkin di sini lebih sering diambil orang lain, siklus kehidupan Anda, jadi tidak suatu hal yang bisa Anda capai, yang bisa Anda dapatkan. Jadi kepemimpinan Anda itu satu kata perjuangan, harus ada suatu kata pemikiran yang lebih baik, barulah tidak dimanfaatkan orang lain, apalagi yang berhubungan dengan yang namanya suatu kata positif, kata ambisi yang bisa Anda dapatkan dalam suatu kata kehidupan di masa depan ya. Jadi di sini suatu kata pengendalian diri itu untuk disalurkan dalam suatu kata hal yang lebih positif ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini dua kartu ini siklus kehidupan ini tidak mendapat suatu kata titik positif, titik kebaikan. Yang ada tuh yang dia dapatkan itu ya sisi egonya yang cukup tinggi dan kurang ada keterbukaan. Ini adalah siklus kehidupan yang cukup cukup luar biasa ya, bisa menyakiti perasaan hati diri sendiri ya, apalagi orang lain ya. Coba di sini kita akan mengenal kata jiwa Anda itu seperti apa. Di sini kita akan melihat dulu jiwa Anda tuh seperti apa. Di sini adalah kata transformation dan grounding. Grounding ya, perubahan, transformasi, dan pembumian. Nah, jadi di sini transformation ini hati jiwa Anda itu mengatakan bahwa ada suatu kata perubahan ya yang harus bisa lebih membaik dari kata jiwa Anda. Dalam siklus kehidupan itu mengatakan bahwa Anda tuh harus lebih banyak dominan melakukan yang terbaik dengan lingkungan sekitar Anda. Anda harus lebih banyak melakukan kata terbaik dalam melakukan sesuatu. Transformation itu jiwa Anda itu harus
lebih membuat diri Anda lebih senyaman-nyamannya dengan lingkungan sekitar Anda, harus bisa lebih uh, introspeksi diri lah dalam diri Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan itu memang benar-benar bisa membawakan hasil, mendatangkan satu kata kebaikan positif kepada orang lain. Nah, Jalboro di sini ini mengatakan bahwa grounding, pembumian, ini kata pencerahan aura ini jiwa Anda itu mengatakan bahwa ada suatu kata titik terang ya dengan jiwa Anda, lingkungan sekitar Anda harus lebih banyak berinteraksi, berkomunikasi, dan lebih banyak bersosialisasi lah ya. Lebih banyak bersahabat dengan apa yang namanya grounding, dengan namanya keinginan, ambisi, dan lebih dominan tuh untuk selalu melakukan kata yang terbaik, kata kebaikan. Jadi kata transformation, kata grounding ini hati jiwa Anda itu mengatakan bahwa kata kecil lah ya, kata kecil hati Anda mengatakan bahwa selalu ada banyak perubahan dalam lingkungan siklus kehidupan yang Anda hadapi, tetaplah menjadi suatu kata terbaik lah gitu ya. Jangan menjadi satu kata keburukan dalam diri Anda, lantas Anda membahayakan atau memanfaatkan diri orang lain menjadi lebih buruk lagi ke depannya. Jadi jiwa Anda ini mengatakan bahwa perlu adanya namanya transformation dan grounding ya. Perlu adanya namanya persahabatan dan kata perubahan dalam lingkungan sekitar Anda. Lantas bagaimana dengan situasi kondisi Anda berdasarkan sifat yang Anda jalankan, yang Anda hadapi dalam siklus kehidupan Anda ya. Nah, di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa ada Ace of Fountain, terus yang kedua adalah Nine of Pentacles, terus yang ketiga adalah Seven of Fountain. Di sini saya akan jelaskan dulu kartunya satu persatu ya. Di sini kartu pertama, Ace of Fountain, ini melambangkan tentang suatu kata perasaan seorang emosi ya, perasaan emosi seseorang itu yang positif dan tidak ada sedikit pun untuk menjatuhkan orang lain ya. Nah, jadi di sini satu kata pembenahan diri, suatu kata ingin mendoakan orang lain lebih baik lagi ya. Nah, jadi di sini suatu kata berkat yang besar yang bisa Anda dapatkan ya. Tapi di sini kayaknya sepertinya ada suatu kata gambar air yang terpendam ya. Di sini ya. Ini adalah suatu kata mendoakan orang lain tapi selalu bersikap baik terhadap orang lain tapi kayaknya masih belum belum mendapatkan suatu kata sisi kebaikan yang Anda dapatkan gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, Ace of Fountain ini pasti sesuatu hal yang kurang Anda dapatkan kata kebijaksanaan. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa Nine of Pentacles, suatu kata lambang kemakmuran ya, suatu kata kelimpahan berbagai finansial ya. Di sini ada suatu kata kepuasan akan prestasi yang kamu capai. Nah, jadi di sini Nine of Pentacles ini ada suatu kata sifat kondisi, situasi kondisi yang bisa Anda dapatkan, suatu kata keberkahan, rezeki yang mungkin dari segi finansial dan segi berkat yang Anda peroleh dalam kehidupan Anda ya. Ini adalah suatu kata berkat dari Tuhan yang bisa Anda dapatkan. Sedangkan yang ketiga ini mengatakan bahwa Seven of Fountain ini mengatakan bahwa harus ada kata harapan ya di masa depan ya, suatu kata hubungan yang baik yang bisa ingin Anda capai. Terus juga suatu kata kekuasaan ataupun kata pilihan dari kehidupan yang harus Anda tentukan gitu loh. Nah, jadi di sini satu kata berkat ya, suatu berkat kelimpahan yang bisa Anda capai itu masih belum semaksimal ya. Mungkin di sini Anda kurang peka, kurang melakukan kata kebaikan ya. Karena di sini kartu ini mengatakan bahwa Anda kurang mendoakan orang lain, Anda kurang melakukan kata kebaikan dalam siklus kehidupan Anda. Untuk suatu kata rezeki, kata kehidupan, susah Anda dapatkan ya. Di sini sebenarnya sih bisa mendapatkan suatu kata rezeki yang cukup lumayan, ya, cukup melakukan suatu kata perubahan dalam kehidupan Anda. Cuman di sini masih ada sesuatu kata hal yang perlu dibenahi ya dalam kata jiwa Anda. Nah, jadi di sini teman-teman yang memilih kartu keempat ya, kartu terakhir, ini ada suatu kata spiritual ya. Di sini ada suatu kata Anda tuh harus lebih banyak bersahabat dengan orang lain, bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda, banyak berambisi tapi Anda harus melakukan suatu kata kebaikan. Anda harus bisa membawa suatu kata hal positif dalam siklus kehidupan Anda. Jangan bisa dimanfaatkan orang lain, tapi Anda juga cukup lumayan cukup bisa lebih gesit dalam
siklus kehidupan yang Anda capai, jangan sampai Anda dirugikan ataupun merugikan orang lain. Di sini ada satu kata transformation, satu kata perubahan dalam diri Anda, supaya Anda itu bisa lebih membaik dalam kedepannya, ya. Barulah Anda bisa mencapai suatu kata situasi kondisi dari sifat yang Anda capai. Anda ingin mendapatkan suatu kata kebutuhan A, B, C, Anda harus banyak melakukan suatu kata kebaikan dalam kehidupan Anda. Karena di sini, secara keseluruhan yang saya lihat di sini, kehidupan Anda itu mengatakan bahwa banyak sesuatu hal yang kurang Anda dapatkan untuk melakukan suatu kata kebaikan. Mungkin di sini di sisi kehidupan lampau itu Anda kurang melakukan kata kebajikan, kurang melakukan kata-kata kebaikan yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda lakukan lah gitu ya. Sehingga di sini apa yang Anda inginkan masih belum bisa tercapai. Jadi akhirnya keberkahan, berkat, rezeki, hoki, keberuntungan semuanya itu tertunda di sini. Jadi siklus kehidupan itu mengatakan bahwa banyak melakukan suatu kata perubahan, transformasi untuk melakukan kebaikan, bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda, dan Anda harus lebih banyak melakukan kata baik dalam siklus kehidupan Anda itu dari lahir sampai Anda mati. Jadi jiwa Anda tuh harus melakukan suatu kata perubahan dan lakukanlah pencapaian yang lebih baik lagi dalam kehidupan Anda ya. Oke, jadi di sini terakhir ini mengatakan bahwa setelah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu, apa yang kita capai, let go. Kita lepaskan. Ya, lepaskan itu maksudnya kita harus benar-benar kita melepaskan sesuatu kata hal yang membebani diri kita sendiri. Ya, transformation. Dan di sini mengatakan bahwa kata perubahan, transformasi, dan kata grounding, pembumian. Barulah kita di sini mengatakan bahwa jangan kita terlalu banyak melekat terhadap perubahan, ya, tetapi kita harus banyak melakukan kata introspeksi diri, banyak melakukan kata perubahan, dan banyak melakukan suatu kata pelepasan, supaya kita bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan. Ya, ibaratnya kita harus lebih banyak rela hati, ikhlas, dan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dengan secara tidak tertekan batin dan melakukan suatu kata hal yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan gitu ya. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan suatu kata cahaya titik terang dengan pencerahan jiwa Anda. Jadi di sini teman-teman, Anda sudah cukup dimengerti, Anda sudah bisa mengenali siapakah Anda, pencerahan jiwa Anda itu seperti apa, dan seharusnya yang Anda lakukan tuh suatu sifat dan segi situasi kondisinya yang bagaimana yang harus Anda kerjakan seharusnya ya. Jadi di siklus kehidupan ini Anda barulah bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai untuk hasil ramalan keempat. Ya, jika sesuai dengan Anda bersyukur. Jika tidak sesuai, Anda bisa merasa bahwa suatu kata ramalan itu bisa sebagai hiburan semata saja dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya bisa dicatat nomor WA saya ya, ada di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.